kita hari ini. Oke, selamat malam saya ucapkan kepada semuanya. Kita sudah memulai rekaman kita dan kita akan masuk. Hari ini kelas kita mulai sedikit lebih lambat dari biasa karena kita baru saja melakukan kuis. Jadi rekaman hari ini akan lebih singkat dibandingkan rekaman yang lain. Dan kita sudah mempelajari bagian pendahuluan, dan di bagian pendahuluan kita mempelajari sejarah dari Calvinisme. Kita telusuri itu dari Augustine, ya. Dan kalau kita lihat di sini halaman 2, kenapa kita mulai dari Augustine? Tentu karena kita sudah garis bawahi bahwa Calvin mendapatkan banyak sekali ide-ide dia dari Calvin. Jadi Augustine, bahkan doktrin Calvinisme sering kadang-kadang disebut juga Augustinian, ya, Augustinian. Kemudian habis kita belajar tentang Augustine dan kita bahas beberapa poin doktrin-doktrinnya, lalu kemudian kita belajar tentang John Calvin, ya, secara umum, sedikit saja biografi dia, dan kemudian bagaimana pelayanan dia di Jenewa. Dan saya ada sedikit berkomentar bahwa pelayanan dia di Jenewa itu sangat diktatorial kalau kita gambarkan atau kita bandingkan dengan hari ini, gitu ya. Nah, mungkin ada yang berkata bahwa kita tidak boleh menjudge atau menghakimi atau menilai John Calvin berdasarkan standar hari ini. Dan mereka akan berargumen bahwa dibandingkan dengan penguasa-penguasa lain di zaman itu, ya John Calvin ya biasa-biasa saja. Artinya penguasa-penguasa lain juga banyak yang menjalankan pemerintahan mereka dengan tangan besi. Dan di satu sisi itu benar, ya. Jadi John Calvin tidak jauh lebih jahat dari orang-orang sekeliling dia. Mengenai penganiayaan terhadap penyesat, ya, John Calvin tentu bukan yang pertama, ya, dan sudah ada sejarah panjang hal itu terjadi, dan di sekeliling di masa John Calvin pun itu dilakukan oleh Katolik dan lain sebagainya. Dan jadi dalam pengertian tertentu memang John Calvin tidak spesial sekali dalam hal itu, tetapi justru itu poinnya. Mengapa kita mengangkat ini? Karena kalau kita masih ingat di bagian pendahuluan tadi yang kita lihat di slide 1 misalnya, banyak sekali orang yang sangat mengagungkan John Calvin, dan oleh karena itu kita perlu meluruskan catatannya. Misalnya John Fiske di sini, ya, dia berkata bahwa John Calvin adalah pejuang bagi demokrasi yang terdepan. Yang kita berpikir dari mana dia mendapat ide bahwa John Calvin adalah pejuang demokrasi, begitu kan? Karena ketika Calvin memerintah di Jenewa atau berkuasa atau melayani di sana, jelas tidak ada bibit-bibit demokrasi yang disebar, begitu. Tidak ada, ya, melainkan semuanya sangat bertangan besi, ya, dan tidak boleh ada pengajaran yang lain. Calvin tidak mentolerir adanya pengajaran yang menyerang pengajaran dia atau yang bertentangan dengan pengajaran dia. Nah, ini karena dia memegang konsep sacral society atau penggabungan antara gereja dengan negara, dengan kota dia pada waktu itu. Ya, jadi para pengikut Calvin, para Calvinis sering meninggikan Calvin sebagai seorang yang sangat rohani, ya, memiliki pengetahuan atau ya kerohanian yang sangat mendalam. Dan saya tidak berkata bahwa Calvin negatif semua juga. Ada hal-hal yang baik yang dia ajarkan, ya, tetapi kita tidak boleh terlalu silau dengan manusia sehingga kita melupakan kesalahan-kesalahan dia, gitu. Dan kesalahan Calvin ada banyak. Dan ya, kenapa banyak pengikutnya ingin meninggikan Calvin? Karena mereka ingin meninggikan doktrinnya Calvin, yaitu doktrin Calvinisme itu.
atau tulip, ya. Walaupun istilah tulip belum muncul di zamannya Calvin. Jadi kita melihat di situ pembelajaran sejarah ini bukan ya karena kita benci terhadap John Calvin dan lain sebagainya. Ini hanya membeberkan apa adanya. Ya, seseorang yang bagus dan buruknya diberitahu, ya kita beritahu mengenai positifnya Calvin. Ya positifnya ya dia keluar dari Katolik, ya itu positif, dia menyadari kesalahan Katolik. Dia memimpin reformasi, memungkinkan adanya gereja-gereja Protestan di daerah dia, gitu ya. Ya, dan minimal dia masih pegang sola scriptura dan lain sebagainya. Ya, tetapi kita tidak boleh ya, akhirnya meninggikan dia menjadi seseorang yang wah sepertinya tidak ini ya, tidak bersalah dalam teologi dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa dia banyak melakukan kesalahan sebenarnya. Oke, itu mengenai Calvin. Kemudian kita ada bicara mengenai Arminius, ya, dan kemudian kontroversi setelah Arminius yang menghasilkan sidang di Dort, Oke, ini loadingnya lama juga ya. Oke, ini dia. Ya, James Arminius, ya, dan James Arminius sendiri tidak lama dia hidup sebenarnya. Dia mati lumayan muda. Tetapi kemudian kita melihat bahwa pasca Calvin dan Arminius, kita melihat ada yang disebut remonstrans. Remonstrans ini yang menentang Calvinisme. Ya, remonstrans ini artinya ya protes. Jadi memprotes kaum Protestan sebenarnya. Ya. Dan kemudian dibalas dengan counter remonstrans. Akhirnya ada sidang di Dort, ya, dan menghasilkan Canons of Dort. Nih, ya. Canons of Dort yang isinya adalah 5 poin tulip yang dikenal luas hari ini. Oke, dan sekarang kita ingin masuk ke dalam pembahasan mengenai poin-poin Calvinisme ini. Poin-poin Calvinisme. Oke. Baik. Dan kita melihat doktrin Calvinisme. Doktrin Calvinisme biasanya kita kenal sebagai tulip, ya. Oke. Coba saya tulis di sini. T adalah total depravity. U adalah unconditional election. L adalah limited atonement. E adalah irresistible grace. P adalah perseverance of the saints. Ini dalam bahasa Inggris menjadi tulip, dan tulip adalah bunga, ya. Bunga yang cukup terkenal di Belanda juga. Dan menarik bahwa istilah tulip ini munculnya di Belanda, di kota Dort tadi yang kita bilang. Dan kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, total depravity ini sering diterjemahkan kebobrokan total, pemilihan tak bersyarat, kemudian penebusan terbatas, okay, kasih karunia yang tak dapat ditolak, ya. Tidak dapat ditolak, irresistible, tidak dapat ditolak. Kemudian perseverance adalah ketekunan orang-orang kudus. Jadi ini ada 5 poin dalam pengajaran Calvin. Jadi ingat bahwa Calvin sendiri tidak pernah menyampaikan 5 poin ini,
Tapi 5 poin ini merupakan intisari dari pengajaran dia, itu yang disampaikan belakangan. Nah, kita akan bahas 5 poin ini tentunya. Ya, kita tidak akan bahas secara berurutan. Dan sebelum kita masuk ke 5 poin ini, kita akan lihat satu poin tambahan yang sering orang tidak tahu bahwa itu adalah bagian dari apa yang diajarkan di dalam Calvinisme. Itu apa? Bahkan bisa dikatakan itu adalah semacam fondasinya. Jadi kalau saya gambarkan di sini, ya tulip ini bagaikan suatu bangunan, misalnya, ya, bangunan yang megah, gitu. Maka bangunan ini di bawahnya ada semacam fondasi juga. Ya. Dan apa fondasinya? Ya. Ada fondasi di sini. Dan ya, dan fondasinya adalah doktrin tentang apa ya? Kita bilang dekrit Allah. Ya, doktrin tentang dekrit Allah yang menentukan segala sesuatu. Dan kadang-kadang mereka menyebutnya doktrin tentang kedaulatan Allah. Ya, kedaulatan Allah. Sehingga itu yang akan kita lihat, ya, karena ya sering sekali Calvinis berkata bahwa mereka percaya kedaulatan Allah, gitu. Sedangkan yang non Calvinis yang sering dituduh sebagai Arminian, mereka bilang, oh, kalian tidak percaya kedaulatan Allah, atau kalian percaya kehendak bebas manusia. Sehingga seringkali dijadikan semacam pertentangan, ya, seolah-olah ini adalah kedaulatan Allah versus kehendak bebas manusia. Dan ketika dikatakan begini, kedaulatan Allah versus kehendak bebas manusia, jadi Calvinis mencoba untuk membuat judulnya seperti itu. Dan ini penting, yang penting itu kita pahami, karena kalau kita sudah salah dalam hal judul, atau istilahnya bagaimana cara kita melihat sesuatu, maka kita sudah masuk ke dalam pola pikir yang salah. Dan kalau Calvinis berhasil untuk framing, ya, apa framing itu, mengarahkan perdebatannya bahwa itu adalah, oh, kami percaya kedaulatan Allah, yang kami pertahankan adalah kedaulatan Allah, sedangkan kalian percaya kehendak bebas manusia. Gitu. Nah, maka kalau seperti itu, mereka akan kemudian berlanjut untuk berkata bahwa, wah, kok warnanya jadi nggak apa-apa. Mereka akan berkata bahwa posisi mereka itu teosentrik, ya, teosentris, artinya apa? Berpusat pada Allah. Sedangkan posisi non-Calvinis atau mereka sebut Arminian itu antroposentris. Ya, antroposentris berarti berpusat kepada manusia. Gitu. Nah, sehingga mereka sering berkata seperti itu. Ya. Dan kalau kita menerima ini atau menerima cara mereka menyampaikan ini, ya, maka orang yang mengasihi Tuhan, dia akan berkata bahwa, oh, kalau begitu saya akan berpihak pada Tuhan, gitu. Itu saya akan berpihak pada Tuhan. Ya, padahal kita bilang tidak, ini bukan seperti ini.
ya, bukan seperti ini. Ini adalah cara melihat yang salah. Ya. Dan kita yang non-Calvinis, kita tidak menghilangkan kedaulatan Allah. Ya. Seolah-olah kita mengatakan, oh, kehendak bebas manusia lebih tinggi dari kedaulatan Allah. Tidak. Itu yang Calvinis ingin kita berpikir seperti itu. Makanya sangat penting sekali kita memahami ini dengan benar. Gitu. Kita percaya bahwa Allah sangat berdaulat. Bahkan, ya, kita berkata bahwa kita menentang Calvinisme justru karena kita mengasihi Allah dan kita sangat peduli terhadap karakter Allah. Gitu. Karakter Allah. Saya pernah membaca, ya, Calvinis tertentu kadang-kadang menyerang saya. Saya masih ingat waktu tahun lalu, sekitar pertengahan tahun lalu, saya ada berdebat dengan seorang tokoh, ya, MYM, apa namanya, Muriwali apa itu, Muriwali, saya selalu agak lupa ya nama dia, karena panggil MYM aja, Muriwali Yanto, apa begitu M-nya lagi. Dan Bapak MYM itu, ya, jadi waktu itu saya debat dengan dia, lalu habis debat kan di kalangan Calvinis sendiri mereka banyak bahas juga. Jadi saya ada kadang-kadang, ya, tidak banyak sih, hanya 1-2, beberapa lah, kirim sama saya komentarnya si tokoh inilah, ya, tokoh ini dan lain sebagainya, dia komentarin. Lalu ada yang menyerang dan berkata, wah, ini dia sangat cinta dengan kehendak bebas, saking cintanya dengan kehendak bebas. Jadi begini ya, argumennya. Dan saya langsung tahu ini biasa Calvinis berkata demikian, seolah-olah yang kita perjuangkan itu hanya kehendak bebas saja. Bukan, gitu ya. Nah, apakah kita memperjuangkan kehendak bebas? Ya, jelas kita berkata Alkitab mengajarkan kehendak bebas. Tapi bukan sekedar itu saja yang kita perjuangkan. Kita memperjuangkan kedaulatan Allah yang sesungguhnya sebenarnya. Kita memperjuangkan karakter Allah, seperti akan kita lihat nanti. Kedaulatan Allah dengan pemahaman yang tepat, pemahaman yang benar. Gitu. Dan ini mirip-mirip dengan yang di awal sekali di halaman 1, saya ada berkata bahwa kadang-kadang Calvinis ingin menyebut doktrin mereka mau ganti nama. Mereka bilang, oh, saya tidak mau sebut itu Calvinisme. Saya sebut yang lain, saya sebut doktrin kasih karunia. Kita bilang, kita protes. Bang. Nggak bisa Calvinisme jadi ganti nama doktrin kasih karunia. Mengapa demikian? Seolah-olah ya, hanya kamu yang mengajar kasih karunia. Makanya doktrin kamu dikasih nama doktrin kasih karunia. Tidak. Ya, non-Calvinis pun, ya, tentu non-Calvinis banyak. Non-Calvinis juga ada yang sesat. Ya. Tapi ya gereja yang Alkitabiah, misalnya non-Calvinis, ya, kita juga percaya kasih karunia. Gitu. Mereka ingin bilang mereka adalah doktrin pemilihan. Nah, kita mau tidak. Kita juga percaya pemilihan. Gitu. Nah, saya sudah wanti-wanti bahwa jangan sampai kita termakan, karena ada sebagian, ya, dan terutama dulu-dulu, gitu ya. Tapi sampai sekarang pun masih ada orang-orang yang non-Calvinis yang alergi dengan istilah pemilihan dan predestinasi. Jangan alergi dengan istilah-istilah itu. Ya. Mari kita terima istilah-istilah itu, kita juga mengajarkan pemilihan dengan paham yang benar, begitu. Jadi kesalahannya adalah kadang-kadang kita membiarkan Calvinis doang yang pakai istilah pemilihan, Calvinis saja yang pakai istilah predestinasi. Jangan, sebenarnya, jangan, gitu ya. Jangan biarkan mereka seolah-olah yang memiliki monopoli atas istilah-istilah itu, sehingga setiap kali orang mendengar istilah pemilihan, election, orang mendengar istilah predestinasi, itu langsung terpikir Calvinis. Tidak, jangan seperti itu. Justru kita harus mengambil kembali, gitu ya. Dan kita bilang, oh, tidak, ada pemilihan yang Alkitabiah. Pemilihannya Calvinis itu pemilihan yang tidak Alkitabiah, karena pemilihan yang tak bersyarat. Predestinasi yang tidak bersyarat, kita bilang. Sedangkan yang kita adalah pemilihan yang Alkitabiah, gitu. Yang bersyarat, yang sesuai dengan prapengetahuan Allah, kita bilang. Oke, jadi ya,
mirip di sini ya. Nah, oke, jadi kita masuk di sini. Kita mau belajar tentang kedaulatan Allah dalam bahasa Inggris ya, sovereignty. Jadi ada kata sovereign, the sovereignty of God. Ini terjemahkan dalam bahasa Indonesia berdaulat. Apa sih artinya berdaulat itu? Gitu kan? Ya, berdaulat itu kalau saya kasih secara singkat di sini, ya, itu memiliki kekuasaan tertinggi. Tapi coba kita bisa cek di dalam kamus. Ya. Apa itu berdaulat? Coba saya bukakan kamus ya. Dan sekarang ini kamus-kamus itu banyak yang bangkrut. Jadi dengan adanya internet dan lain sebagainya, benar-benar sangat mengubah dunia ini. Saya masih ingat sekitar tahun 90-an akhir, bahkan tahun 2000-an awal, di Jakarta itu, kalau kita mau kemana-mana, tidak bisa tidak, saya ada membeli ini peta Jakarta yang tebal-tebal begini. Saya tidak tahu, mungkin kalau yang masih muda-muda pasti jarang melihat ya. Tapi kalau yang sudah berumur pasti tahu yang saya maksud. Jadi ada peta Jakarta itu jadi satu buku gitu. Jadi ada halaman-halamannya, jadi ada A6, A7, A8 dan sebagainya. Dan ya kita kemana-mana itu harus buka peta itu, gitu ya. Peta bukunya tebal, lama-lama menjadi tebal. Tapi dengan adanya Google Map, wah itu nggak laku lagi, gitu ya. Saya masih ingat mahal loh itu dulu sekitar 300.000, 500.000 itu zaman itu lagi ya, sekitar 15 tahun yang lalu itu masih mahal sekali. Tapi sekarang ya tentu semua orang pakai Google Map aja ya. Dan saya melihat kamus juga akan demikian. Saya ingat dulu kita bikin apa ya, pokoknya ada kamus yang tebal, ada kamus besar namanya, kamus besar. Tapi sekarang semua ya anak-anak saya aja cari kamus ya susah juga. Saya kadang-kadang suruh mereka, tapi ya kamus ada di internet sekarang. Nah, KBBI ada di internet sekarang. Coba kita lihat berdaulat. Ada nggak dia berdaulat? Ya. Berdaulat. Nah, ini dia. Berdaulat. Oke, saya besarkan sedikit. Berdaulat dia ada dua ini. Satu berbahagia, bertuah. Saya rasa bukan ini yang dimaksud. Dan dua adalah mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara atau daerah. Jadi mempunyai kekuasaan tertinggi. Nah ini yang saya katakan tadi kan, mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara atau daerah. Nah kalau kita bicara mengenai Tuhan atau Allah, kedaulatan Allah, berarti Allah memiliki kekuasaan tertinggi di mana? Ya, di alam semesta ini, di seluruh dunia. Ya, coba kita lihat lagi kalau dalam bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris ya. Dulu kalau bahasa Inggris saya suka pakai Merriam-Webster punya, tapi sekarang saya juga dictionary.com karena saya temukan Merriam-Webster punya mulai agak ngaco-ngaco ya. Dia memasukkan pemikiran LGBT ke dalam definisi-definisinya gitu. Jadi nggak tahu deh, jangan-jangan yang ini nanti juga ya, tapi moga-moga tidak. Sovereignty, oke. Baik, ya sovereignty ini kan. Oke, dan satu the quality or state of being sovereign. Nah, ini tidak terlalu membantu karena memakai katanya lagi. Or of having supreme power or authority. Jadi mirip dengan yang tadi dikatakan di bahasa Indonesia. Jadi memiliki kuasa atau otoritas yang paling tinggi di sini. Memiliki kuasa atau otoritas yang paling tinggi. Oke, yang lainnya semua mirip-mirip. Tidak terlalu signifikan berbeda. Oke, jadi kalau kita kembali lagi ke sini, kalau kita melihat dari definisi itu, maka kita mulai melihat bahwa adalah suatu kebohongan kalau misalnya
Calvinis menuduh, hey kalian non-Calvinis, atau mungkin dia tuduh kita Arminian, atau entah dia tuduh apa lagi, kalian tidak percaya kedaulatan Allah. Wih, apa maksudnya kedaulatan Allah? Kok kita dituduh tidak percaya kedaulatan Allah? Begitu. Kalau kita berdasarkan definisi tadi, kedaulatan Allah kan berarti Allah memiliki otoritas atau kuasa paling tinggi, ya, memiliki kekuasaan tertinggi di seluruh dunia. Benarkah orang non-Calvinis tidak percaya itu? Kita bilang, percayalah, begitu kan? Tentu kita percaya bahwa Allah memiliki otoritas paling tinggi. Kita percaya bahwa Allah punya kuasa paling tinggi di seluruh dunia, begitu. Dan apa ya? Calvinis ketika dia berkata bahwa kita tidak percaya pada kedaulatan Allah, maka sebenarnya itu adalah suatu serangan yang sangat salah, sebenarnya sangat salah. Yang Calvinis maksudkan adalah kita tidak percaya kedaulatan Allah versi mereka. Versi mereka, begitu. Nah, kalau sudah dinyatakan seperti itu, kita bilang, versi kamu bagaimana dulu? Dan kalau kita telusuri, oh memang benar. Versi kamu atau cara kamu menjelaskan kedaulatan Allah, kita tolak, begitu. Nah, tapi jangan bilang saya nggak percaya kedaulatan Allah. Saya tetap percaya Allah berdaulat. Cuman saya tidak percaya versi kamu menjelaskannya atau pemahaman kamu mengenai kedaulatan Allah, itu saya tidak percaya gitu. Nah, kedaulatan Allah yang dipercayai Calvinis itu sebenarnya yang bagaimana? Yang bagaimana? Ya. Nah, itu kita masuk poin 2. Jadi sebenarnya Calvinis Calvinis percaya, katanya di sini ya. Pandangan Calvinis di sini. Pandangan Calvinis, Calvinis percaya bahwa Allah yang berdaulat adalah Allah yang menentukan segala sesuatu. Jadi ini yang dimaksud oleh Calvinis mengenai kedaulatan Allah yang kita tolak. Gitu. Bahwa Allah yang berdaulat adalah Allah yang menentukan segala sesuatu. Oke, jadi kedaulatan saja kita terima, sovereignty of God, gitu. Tetapi sovereignty yang menentukan segala sesuatu. Nah, itu kita tolak, ya, kita tolak. Jadi ini mirip-mirip dengan tulip ini. Kalau kita kilas balik lagi tadi ke atas. Oke lah, total depravity nggak terlalu masalah sebenarnya istilahnya. Perseverance of the Saints juga tidak terlalu masalah istilahnya, walaupun konsep di balik T dan P di sini ya kita tolak juga konsepnya. Tapi istilahnya sendiri sebenarnya nggak masalah. Total depravity istilahnya nggak masalah. Perseverance of the Saints istilahnya juga nggak masalah, walaupun konsepnya itu kita tolak. Tetapi yang ULI ini memakai kata-kata yang bagus, tapi dikasih awalan yang kita tolak gitu. Jadi election sendiri kita nggak ada masalah. Election, oke, nggak masalah. Tapi kalau unconditional election, wah itu jadi kita tolak. Atonement, kita bilang atonement, penebusan ya nggak masalah juga. Gitu ya. Tapi kalau limited atonement, nah itu bermasalah. Grace, saya rasa semua orang Kristen, ya namanya saja sudah orang Kristen, ya tentu menerima kasih karunia Allah. Tapi kalau irresistible grace, ya itu bermasalah bagi kita. Nah, sama ya masalah kedaulatan yang sudah kita singgung dari tadi. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kalau misalnya dikatakan bahwa Allah yang berdaulat adalah Allah yang menentukan segala sesuatu, maka itu berarti pandangan Calvinis masuk ke dalam paham determinisme. Ya, determinisme. Apa itu determinisme? Nah, saya ada singgung sedikit bahwa isme ini kan artinya ini suatu pandangan ya, suatu pandangan, suatu paham, suatu filosofi. Jadi determinisme itu ada hubungannya dengan determine dalam bahasa Inggris artinya menentukan,
ya, menentukan atau ditentukan, ya tergantung pasif atau aktif ya. Jadi determinisme adalah suatu paham bahwa um, segala sesuatu sudah ditentukan sebenarnya. Semua sudah ditentukan, gitu ya. Itu adalah paham determinisme. Segala sesuatu sudah ditentukan. Dan menarik sekali bahwa determinisme adalah salah satu efek samping dari ateisme juga. Gitu. Jadi makanya ada yang disebut sebagai ateistik determinisme. Kenapa ateisme itu deterministik? Gitu. Coba kita jelaskan dulu ya. Kenapa ateisme itu deterministik? Oke. Jadi pertama-tama kita harus paham dulu apa itu ateisme. Ya kan? Nah, ateisme, jangan pakai warna ini, kurang kelihatan. Kita pakai hitam aja lah. Ateisme itu menolak eksistensi Allah. Ya, menolak eksistensi ateisme. Ateisme. Jadi ateisme kalau dia konsisten ateis, seseorang kalau dia bilang dia konsisten ateis, dia harus berkata sebenarnya bahwa di alam semesta ini tidak ada Allah gitu. Dan sebenarnya ateisme adalah posisi yang tidak bisa dipertahankan. Kenapa tidak bisa dipertahankan? Secara filosofis ya, tidak bisa dipertahankan. Karena dari mana kamu tahu tidak ada Allah? Gitu. Dari mana kamu tahu tidak ada Allah gitu kan? Apa buktinya tidak ada Allah? Karena kamu menolak eksistensi Allah, kamu berkata bahwa Allah itu tidak ada, gitu. Nah, ini berbeda dengan misalnya orang berkata bahwa saya tidak tahu ada Allah atau tidak ada Allah, itu namanya agnostik, ya. Jadi beda, agnostik. Tapi oke, nah ateisme menolak eksistensi Allah dan ateisme ini ya seringkali ya, digabungkan dengan ya, materialisme. Ya, karena dia menolak ada Allah, maka dia masuk kepada materialisme. Ya, materialisme sini bukan dalam pengertian misalnya mencari uang sebanyak-banyaknya, gitu. Itu juga bisa disebut materialisme. Tapi maksudnya materialisme di sini adalah ya, yaitu paham ya, bahwa realita ya, hanya terdiri dari hal-hal yang dapat kita inderai. Ya. Artinya dia menolak adanya hal-hal yang bersifat rohani atau di luar dari apa yang bisa kita lihat gitu ya, atau hal-hal fisik. Nah, lihat di sini bisa saja dia kecil sekali nggak kelihatan, tapi bisa kelihatan pakai mikroskop misalnya atau dengan pengukuran lain gitu kan. Nah, tapi intinya menolak ateisme materialisme ini ya, menolak hal-hal rohani. Ya, jadi kalau kita orang Kristen kan sudah terbiasa berbicara rohani. Ya, sehingga ya berkaitan dengan manusia, ya manusia hanya terdiri dari sebenarnya fisiknya saja. Ya, jadi tidak ada yang namanya roh manusia begitu. Tidak ada. Itu ditolak oleh ateisme sebenarnya, ya, terutama ateisme yang digabungkan dengan materialisme. Gitu. Dan manusia hanya terdiri dari fisik saja. Ya, tidak bisa bicara misalnya jiwa, soal roh, begitu. Sehingga ingat bahwa di dalam ateisme ini ya digabungkan dengan teori evolusi, ya, digabungkan dengan teori evolusi, bahwa ya, makhluk hidup ya, berasal dari benda-benda mati.
Ingat bahwa dalam evolusi, bahwa manusia sebenarnya berasal dari binatang tingkat tinggi, semacam kera, ya kera purba begitu. Lalu kera itu juga berasal dari yang lebih rendah lagi, lebih rendah lagi, lebih rendah lagi. Dan ditelusuri semuanya punya nenek moyang, yaitu ada binatang bersel, makhluk bersel satu. Makhluk bersel satu ini muncul dari benda mati, ya, melalui evolusi. Gitu. Dan kalau begitu sebenarnya kalau makhluk hidup berasal dari benda-benda mati yang kebetulan, gitu kan, kebetulan dia tersusun, maka ya menguatkan posisi ateisme materialisme ini bahwa tidak ada rohnya gitu, tidak ada roh, kita tidak bisa bicara mengenai roh. Gitu. Karena ini memang dari benda-benda mati yang kebetulan dia terangkai seperti itu, maka menjadi makhluk hidup. Gitu. Ya, dan manusia juga seperti itu, hanya lebih kompleks saja, lebih kompleks. Dan ya menolak adanya roh atau jiwa, ya sehingga semua pemikiran manusia adalah hasil dari reaksi kimia di otak, ya, dengan berbagai ya enzim-enzim. Enzim ini kan protein-protein saja, hormon-hormon, ya, dan berbagai zat lain yang bereaksi. Jadi kalau Anda sedang berpikir, itu bukan berarti ada jiwa atau roh apa begitu, ya, melainkan itu karena ada reaksi kimia di otak Anda. Reaksi kimia membuat Anda berpikir, dan lain sebagainya. Ya, karena mereka tidak percaya adanya roh atau jiwa, gitu. Ya. Sehingga tidak heran bahwa di dalam para filsuf ateisme, ya, rata-rata mereka ujung-ujungnya nanti akan menolak adanya free will, menolak adanya kehendak bebas. Karena kalau kita bicara mengenai kehendak bebas, ya maka kita bicara mengenai ada jiwa di balik pribadi tersebut, ada jiwanya yang menentukan. Oh, dia punya pilihan begini dia menentukan. Gitu. Nah, tentu ateisme sebenarnya adalah suatu sistem yang sangat bangkrut, ya, dan seperti tadi kita bilang sebenarnya tidak bisa dipertahankan. Ya, tapi sangat menarik bahwa menurut ateisme berarti semua yang terjadi di alam semesta ini adalah berdasarkan hukum-hukum alam. Berdasarkan hukum-hukum alam. Ingat bahwa menurut ateisme, evolusi, semuanya bermulai dari Big Bang. Ini teori yang paling masih diterima sekarang, ya. Big Bang, suatu ledakan besar, itu kan semua berdasarkan hukum alam gitu. Ya, lalu ada terpental keluar, ya. Lalu dan sebenarnya mereka nggak bisa jelaskan, ya. Tapi intinya tidak ada Allah, tidak ada. Pokoknya semuanya berdasarkan hukum alam. Gitu ya. Nah, ya, jangan tanya ke dia hukum alamnya dari mana, gitu. Itu nggak bisa dijelaskan oleh dia, gitu. Ya, hukum alam datang dari mana, gitu kan? Dan makanya kita bilang bahwa kalau saya mengajar Alkitab dan ilmu pengetahuan, saya sering berkata bahwa sebenarnya semua ilmuwan yang mempelajari alam semesta ini sedang meminjam filosofi Kristen. Ya, jadi walaupun ilmuwan yang mengatakan dirinya ateis segala macam, ketika dia bikin penelitian dan sebagainya, sebenarnya dia sedang meminjam pemikiran Kristen. Mengapa demikian? Hanya dalam pemikiran Kristenlah masuk akal untuk mengasumsikan alam semesta ini teratur. Mengasumsikan bahwa alam semesta ini bisa diselidiki, bahwa ada hukumnya yang kita mau
Kita mau cari gitu kan. Para ilmuwan kan mau mencari ada hukum alam apa, ada prinsip-prinsip apa. Nah, kenapa harus ada prinsip gitu? Kenapa alam semesta ini tidak sembarangan aja gitu? Kenapa harus ada hukumnya kita bilang? Kenapa atom ini kalau ketemu atom ini pasti jadinya begini, ada hukumnya? Kenapa? Why? Kenapa nggak sembarangan aja gitu? Kenapa harus ada hukumnya? Nah, itu adalah pemikiran Kristen sebenarnya, karena ada Allah yang mengatur alam semesta ini, gitu kan? Nah, jadi ateis yang belajar sains dan sebagainya sebenarnya dia sedang meminjam pemikiran Kristen sebenarnya. Nah, tetapi kembali lagi intinya ateis berkata bahwa semuanya ini kan terjadi karena hukum alam. Ya, jadi misalnya kita bilang ya ada batu jatuh begitu kan. Nah, kenapa batu itu jatuh? Tuk misalnya gini deh. Ada gunung berapi. Boom. Lalu ada batu kelempar. Lalu kenapa batunya jatuhnya ke sini? Nah, itu semua ada hukumnya begitu. Misalnya kecepatannya berapa, lalu kena apa ya. Pas kena apa itu sudutnya berapa, segala macam. Nah, memang mereka mengakui bahwa untuk kebanyakan hal kita belum bisa hitung, tapi itu karena kemampuan kita yang terbatas. Kalau kita bisa hitung dan kita tahu semua variabelnya, dengan pasti, itu kehitung semua katanya menurut mereka. Cuman kalau kita nggak bisa hitung karena kita nggak tahu semua variabelnya, dan ada banyak hal yang begitu kompleks sehingga kita tidak tahu. Tapi sebenarnya semuanya deterministik. Artinya sudah pasti gitu. Sudah pasti. Semua sesuai dengan hukum tertentu gitu. Termasuk juga apa yang ada di otak kita sebenarnya. Karena manusia ini kan kita ini hanya kumpulan atom-atom dan molekul, karena mereka tidak percaya ada roh atau jiwa itu. Kita ini adalah gabungan dari semua hormon, semua zat-zat kimia dalam diri kita, sehingga sebenarnya apa yang dilakukan manusia pun itu sudah deterministik sebenarnya. Gitu. Jadi di kalangan para filsuf ateis sebenarnya mereka menolak free will sebenarnya, dan mereka bisa jatuh kepada determinisme, bukan bisa lagi, memang jatuh kepada determinisme begitu. Oke ya, jadi paham di situ. Dan yang menarik adalah Calvinis juga mengajarkan determinisme sebenarnya. Semuanya sudah tertentu, walaupun mekanismenya berbeda. Nah, ini satu hal yang sangat menarik karena kadang-kadang Calvinis menuduh ya bahwa kalau orang menolak Calvinisme, katanya, itu ujung-ujungnya akan menuju kepada ateisme. Ya, sekali lagi, karena mereka punya konsep atau mereka memiliki pemikiran yang salah bahwa ya Calvinisme sama dengan kedaulatan Allah. Jadi kalau kamu menolak Calvinisme, berarti kamu menolak Allah berdaulat. Ya. Dan kalau kamu menolak Allah berdaulat, ya, wah berarti manusia bisa melawan Allah. Manusia bisa menggagalkan Allah. Ya, manusia bisa menggagalkan Allah berarti manusia meng-cancel Allah. Bayangkan, menggagalkan Allah berarti Allah menjadi bukan Allah lagi. Kalau kedaulatan Allah digagalkan oleh kehendak bebas kamu, katanya. Wah, ini kan sering seperti itu. Jadi kalau orang yang nggak ngerti, ya, dia akan kaget gitu. Wah, gawat juga, masa kedaulatan Allah digagalkan oleh kehendak bebas saya begitu. Wah, berarti ini doktrin kehendak bebas ini salah ini. Dan saya bukan mengada-ngada bahwa bukan suatu hal yang mengada-ngada. Memang ada tokoh-tokoh Calvinis yang berkata kalau kamu melepas Calvinisme, ya dia nggak bilang sih langsung, tapi dia berkata bahwa ujung-ujungnya itu nantinya ke ateisme, katanya gitu. Ujung-ujungnya ke ateisme karena kamu menolak kedaulatan Allah,
kamu menggagalkan Allah. Kalau Allah bisa digagalkan, berarti sama juga dia bukan Allah. Ujung-ujungnya ateisme katanya. Gitu. Ya, jadi tapi yang ironis bagi saya di sini adalah bahwa sebenarnya justru determinismenya mereka satu perahu dengan ateisme gitu. Padahal mereka tuduh kita yang seolah-olah mau menuju ke ateisme. Padahal sistem mereka yang percaya determinisme, yang percaya bahwa segala sesuatu sudah ditentukan, itu sama sudah tertentu gitu. Ya, determine sudah ditentukan, ya. Dan itu satu perahu dengan ateisme. Hanya saja punya mereka beda ininya, beda penentuannya begitu. Makanya punya mereka disebut divine determinism. Artinya dalam Calvinisme yang menentukan segala sesuatu adalah Allah. Ateisme tentu tadi kita bilang tidak percaya ada Allah, sehingga segala sesuatu ditentukan ya oleh hukum alam itu gitu. Oleh hukum-hukum alam. Ya, boleh dibilang ateisme intinya percaya bahwa alam semesta inilah Allah sebenarnya gitu. Jadi ujung-ujungnya ateisme itu percaya panteisme sebenarnya. Ya, jadi balik lagi gitu, panteisme kan semuanya itu Allah. Ya, segala sesuatu itu Allah. Oke. Dan Calvinis ya adalah divine determinism. Divine determinisme bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah, dan tentu Calvinisme bukan satu-satunya yang mengajarkan itu. Ya. Ada misalnya agama-agama lain ada yang mengajarkan, agama Islam juga ada, mereka punya konsep takdir. Ya, takdir. Ya, Allah sudah menentukan segala sesuatu, dan Calvinisme juga mengajarkan Allah sudah menentukan segala sesuatu. Coba kita kembali lagi ke sini. Nah, mungkin kita bertanya, mungkin ada berkata, masa sih Calvinisme mengajarkan begitu, nanti kita dibilang memfitnah lagi gitu kan. Oke, saya bisa berkata bahwa memang tidak semua orang yang mengaku Calvinis percaya poin ini. Ya, karena kenapa? Ya, jangankan poin yang satu ini. Poin tulip aja nggak semua Calvinis percaya, ya kan? Karena ada yang orang mengaku bahwa, saya Calvinis tapi 4 poin misalnya. Ada yang berkata demikian. Misalnya dia menolak L yang paling sering ditolak. Jadi ada orang bilang dia 4-point Calvinis. 4-point Calvinis. Ada yang bilang dia 3-point Calvinis. Dia yang kedua paling sering ditolak adalah ini dan ini. Ya, ada. Jadi L kemudian I. L yang paling sering dicopot. Kemudian I nanti kemudian dicopot. Jadi ada orang bilang dia Calvinis. Calvinis 5 poin. 5 poin Calvinis berarti ya dianggap kuat begitu kan, Calvinis kuat. Lalu ada yang bilang dia 4-point Calvinis, dia Calvinis 4 poin. Biasanya yang dihilangkan limited atonement. Ada yang bilang dia 3-point Calvinis, ya, dihilangkan I dan lain sebagainya. Jadi dalam Calvinisme juga ada banyak variasi, ya, kita tidak berkata bahwa semuanya sama rata. Sehingga ada nggak Calvinis yang menolak ini? Ada juga, ya, ada juga Calvinis yang tidak percaya bahwa Allah sudah menentukan segala sesuatu. Jadi ada, tapi ini memang adalah pengajaran Calvinisme. Artinya John Calvin mengajarkan tulip dan ini, dan bukan hanya Calvinis, bukan hanya John Calvin, tetapi orang-orang yang kemudian istilahnya mewarisi teologi dia, dan kalau tongkat estafet itu kan kayak menyambut gitu ya, menyambut dan meneruskan. Dan pentolan Calvinis utama di sepanjang zaman mengajarkan ini, gitu, mengajarkan tulip 5-5-nya dan doktrin ini, doktrin tentang dekret Allah yang menentukan segala sesuatu. Dan kita akan lihat bukti-buktinya. Pertama-tama kita akan lihat dulu sebentar.
sini. Oke, saya akan kasih lihat. Dulu ya, sebentar. Oke. Nah, minggu lalu saya sudah kasih lihat ini Westminster Confession of Faith ya. Westminster Confession of Faith. Oke, biar lebih gede dikit. Dan Westminster Confession of Faith ini ada di kitab kita. Westminster Confession of Faith ini adalah pengakuan iman yang disusun oleh gereja Inggris. Dan gereja Inggris waktu itu sangat dipengaruhi oleh Calvinisme. Sangat dipengaruhi oleh Calvinisme. Saya ada singgung sedikit bahwa Inggris itu pernah gonta-ganti. Kan Henry ke-8 itu yang melancarkan reformasi. Kemudian anaknya, dia punya anak laki, kan kita pernah cerita sedikit kan, dia saking pengen punya anak laki sampai cari istri sampai 6 orang gitu. Sebenarnya itu sih alasan aja sih, dia memang playboy. Tapi dia akhirnya punya satu anak laki-laki. Akhirnya waktu Henry ke-8 mati, anak lakinya jadi raja, tapi anak lakinya ini lemah, jadi sakit, mati ya. Pokoknya cepet lah, dia cuma memerintah berapa lama gitu. Saya lupa persis ya. Entah berapa, apa setahun, 2 tahun atau pokoknya berapa gitu ya. Nah, setelah dia mati, anak lakinya mati ini digantikan oleh anak perempuannya yang pertama yang dilahirkan oleh istri Katolik dia sebelum dia keluar dari Katolik. Dan itu namanya Mary. Dan Mary akhirnya menjadi Ratu Mary, Queen Mary ya. Akhirnya dijuluki Bloody Mary ya. Bloody Mary atau Mary yang berdarah karena dia melancarkan penganiayaan yang sangat sangat keras. Dan dia Katolik gitu. Dia Katolik. Jadi waktu dia jadi ratu, Inggris dia mau bawa balik lagi jadi Katolik. Sehingga ya semua yang Protestan dia dianiaya dengan hebat oleh Mary, dan banyak yang lari. Banyak orang Inggris ya yang lari. Larinya kemana? Ke Eropa. Lari ke Eropa, dan sebagian besar numpang di Jenewa. Nah, numpang di Jenewa. Calvin sudah mati waktu itu. Nah, jadi ya pokoknya dipengaruhilah oleh Jenewa yang penuh dengan Calvinis. Termasuk waktu itu mereka menyelesaikan penerjemahan Alkitab bahasa Inggris yang akhirnya disebut Geneva Bible. Ya, Geneva Bible, Alkitab Jenewa. Nah, Anda mungkin bertanya kan, kok Alkitab bahasa Inggris dikasih nama Geneva Bible? Kalau Anda lihat sejarah Alkitab bahasa Inggris, ada namanya Alkitab Geneva. Dan Jenewa ini kan ada di Switzerland. Ya, di Switzerland, di Swiss sana. Loh, kok Alkitab bahasa Inggris namanya Jenewa? Karena memang Alkitab itu diselesaikan di kota Jenewa oleh orang-orang Inggris yang lari dari penganiayaan si Ratu Mary ini. Jadi akhirnya gereja Inggris banyak sekali dipengaruhi oleh Calvinisme. Nah, akhirnya Mary mati, dan Mary mati digantikan oleh Elizabeth. Nah, itu Elizabeth pertama ya. Kalau yang sekarang jadi ratu, Elizabeth kedua. Dan Elizabeth pertama akhirnya balikin lagi jadi Protestan. Akhirnya mereka balik lagi. Nah, akhirnya mereka bikin ini Westminster Confession of Faith, dan chapter 1, chapter 2 nggak terlalu masalah tentang Allah dan Tritunggal. Oke, bagi kita ini nggak ada masalah. Tapi masuk ke chapter 3. Nah, masuk ke chapter 3 di sini. Dan ini ada di bahasa Inggris. Tapi kalau Anda ingin cek, saya pernah kok, walaupun saya tidak hafal, tapi Anda tinggal search di Google atau di mana, Westminster Confession of Faith yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, kalau Anda tidak terlalu fasih bahasa Inggris, Anda bisa cek itu. Tapi perhatikan di sini tentang decree, eternal decree ya, dekret kekal Allah. Nah, dekret kekal Allah, apa yang dikatakan? God from all eternity. Jadi Allah dari kekekalan lampau did ya, by the most wise and holy counsel of his own will, freely and unchangeably mestinya ya, ordain whatsoever comes to pass. Jadi
boleh dibilang Allah dari sejak kekekalan melalui nasihat kehendaknya sendiri yang paling bijak dan kudus, dengan bebas dan tanpa dapat diubah-ubah, ordain itu ya menetapkan, ya mengordinasi, menetapkan segala sesuatu yang terjadi. Oke, jadi Allah menetapkan. Yet so, nah mereka tambahkan ini, namun demikian, as thereby neither is God the author of sin. Jadi Allah melakukan itu, tapi Allah bukan penyebab dosa, katanya. Jadi Allah menetapkan semua yang terjadi, ordain whatsoever comes to pass, tetapi dengan cara sedemikian rupa sehingga Allah bukan the author of sin, Allah bukan penyebab dosa. Nor is violence offered to the will of the creatures, dan juga tidak merusak atau tidak merusak kehendak dari creatures, ya, makhluk-makhluk ciptaan. Nor is the liberty or contingency of second causes taken away, but rather established. Dan katanya kebebasan tidak dihilangkan. Kita berpikir ada kebebasan apa yang bisa ada kalau semuanya sudah ditetapkan dengan tidak bisa berubah, gitu ya. Nor is the liberty or contingency, ya, contingency itu maksudnya bisa A bisa B gitu, kontingen gitu ya, of second causes taken away but rather established. Suatu pernyataan yang kita akan lihat bagian A-nya menggambarkan pengajaran Calvinis di sini, tetapi bagian 2-nya di sini ingin menolak konsekuensinya, menolak konsekuensinya. Oke, nah, mampukah mereka melakukan itu? Perhatikan poin 2, kita lanjutkan di sini ya. Nanti kita akan bahas, benarkah Allah bisa mengordain, menetapkan segala sesuatu tanpa menjadi penyebab dosa? Bagaimana caranya itu? Gitu kan? Bagaimana caranya? Poin nomor 2. Although God knows whatsoever may or can come to pass upon all supposed conditions, yet has he not decreed anything because he foresaw it as future, or as that which would come to pass upon such conditions. Jadi, walaupun Allah mengetahui segala sesuatu yang mungkin atau bisa terjadi dalam segala kondisi, namun dia tidak mendekritkan yang tadi itu. Dia tidak menetapkan, tidak mendekritkan apapun karena dia melihatnya. Gitu. Jadi Allah tidak mendekritkan apapun karena Allah meresponi sesuatu yang dia ketahui akan terjadi. Tidak ada seperti itu, katanya ya. Allah tidak ada melihat, misalnya si A bakal bikin B, si A akan melakukan tindakan B misalnya. Karena A mau melakukan tindakan B, maka saya menetapkan begini. Tidak seperti itu. Jadi Allah tidak menetapkan apapun, ya. He has not decreed anything. Allah tidak menetapkan apapun karena dia melihat sesuatu di masa depan. Ya. Because he foresaw his future, or as that which would come to pass upon such conditions, gitu kan? Atau pokoknya dia tidak menetapkan sesuatu berdasarkan suatu kondisi yang akan terjadi, melainkan dia menetapkan berdasarkan ya kehendak dia sendiri gitu. Dia tidak mempertimbangkan ya kondisi-kondisi luar. Gitu. Oke, ya itu adalah doktrin Calvinis. Gitu. Jadi bukan kita yang bikin-bikin bahwa kita mengatakan Calvinis mengajarkan determinisme, bahwa Allah mendekritkan segala sesuatu yang terjadi.
tanpa mempertimbangkan kemahatauan. Jadi bukan berdasarkan kemahatauan. Jadi Allah menetapkan bukan berdasarkan kemahatauan. Gitu. Seperti yang di poin nomor 2 di sini kan. Nah, masuk ke poin 3, ini sebenarnya sudah masuk ke unconditional election, ya, dan sebagainya. Tapi, oke lah, saya bacakan sedikit saja. By the decree of God, for the manifestation of His glory, some men and angels are predestinated unto everlasting life. Jadi, sebenarnya ini berkelanjutan buahnya. Kalau Allah sudah menentukan segala sesuatu, maka termasuk keselamatan dan kebinasaan manusia dan malaikat. Ya. Oke, tapi poin 3 dan seterusnya ini, kita akan bahas lebih panjang lebar lagi di poin unconditional election. Sedangkan di sini ketika kita sedang membahas tentang kedaulatan Allah, terutama poin 1 dan poin 2 di sini yang ini ya. Yang relevan bagi kita. Oke. Nah, tapi kita sudah lihat 1 Westminster Confession of Faith. Ada nggak yang lain? Oh, masih banyak saudara sebetulnya, masih banyak. Nah, ini saya kasih contoh. Oke, ya, biar kelihatan lebih gede dikit. Nah, misalnya ini. Ini saya kumpulkan berbagai kutipan dari sumber-sumber Calvinis. Bahwa Allah menentukan segala sesuatu. Nah, kita bertanya, segala sesuatu ini termasuk dosa atau tidak? Dan Calvinis akan menjawab, ya, termasuk dosa karena segala sesuatu termasuk dosa. Dan kita dapatkan konfirmasi dari kata-kata Calvinis itu sendiri. Butner ini nama lengkapnya Loraine Butner. Coba saya ini ya, kasih lihat dulu Loraine Butner. Loraine Butner siapa? Nah, Anda bisa lihat di Wikipedia misalnya. Ya, saya gedein. Loraine Butner, American, jadi seorang Amerika, theologian, teacher, author in the Reform tradition. Jadi dia seorang Reform dan dia banyak menghasilkan karya dalam mengenai predestinasi dan sebagainya ya. Dia menentang Roma Katolik dan dia post milenial dalam eskatologi. Oke, itu adalah Loraine Butner, jadi seorang Presbyterian, Reform ya. Jadi dia salah seorang ini yang mewakili Calvinis juga. Dan dia orang yang terkenal ya, dia seorang terkenal. Jangan ini. Tadi coba saya lihat tahun berapa dia. Loraine Butner tahun ya meninggal belum terlalu lama, tahun 90. Jadi seorang tokoh yang lumayan terkenal di abad 20. Jadi 1901 sampai 1990. Dan dia berkata, bahkan kejatuhan Adam dan melaluinya kejatuhan umat manusia bukanlah suatu kebetulan atau kecelakaan, tapi sudah ditetapkan demikian dalam keputusan rahasia Allah. Jadi Adam jatuh dalam dosa itu bukan kayak 50-50 gitu, ya. Bukan, waduh, Adam ini bisa makan, bisa tidak makan, ya. Bisa berdosa, bisa tetap kudus, enggak. Tuhan sudah tetapkan bahwa Adam akan jatuh ke dalam dosa. Wow, kita bilang. Oke, ini pengakuan dari Calvinis. Nah, saya ada beberapa kutipan dari John Calvin sendiri. Dan ingat bahwa bukunya Calvin kan Institutes of Christian Religion ya, Institutes of Christian Religion. Dan di sini ini ada ininya, ada referensinya segala macam, bisa dicek. John Calvin berkata, hence we maintain that by His providence, dia bicara soal Tuhan, melalui providensia Tuhan, not heaven and earth and inanimate creatures only, the counsels and wills of men are so governed as to move exactly in the course which He has destined. Oke, jadi
John Calvin berkata bahwa bukan hanya langit, bumi, dan makhluk-makhluk yang inanimate, ya, inanimate maksudnya tidak bergerak, jadi benda mati lah, gitu ya. Bukan hanya langit, bumi, dan benda-benda mati yang Tuhan atur, begitu. Tetapi bahkan apa katanya? Counsels, jadi pemikiran dan kehendak manusia. The counsels and wills of men are so governed, diatur sedemikian rupa oleh Tuhan, as to move exactly, sehingga bergerak persis in the course which He has destined. Ya, jadi Tuhan telah mengatur sedemikian rupa sehingga counsel itu apa? Ya, pemikiran, pertimbangan manusia dan kehendak manusia itu Tuhan atur, Tuhan govern, govern di sini sehingga bergerak katanya persis berdasarkan course yang sudah Allah destinasikan. Artinya Tuhan mau dia seperti ini. Jadi, wow. Kalau begitu, menurut Calvin, apa yang saya pikirkan dan apa yang saya kehendaki sebenarnya bukan saya gitu. Sebenarnya. Tapi Tuhan gitu. Artinya, apa yang saya pikirkan dan saya kehendaki itu sudah Tuhan atur gitu. Sehingga berjalan persis seperti yang Tuhan tetapkan. Nah, kita akan melihat implikasinya nanti apa. Ya, kalau seperti itu, jadi gimana dong? Gitu ya. Nanti ada banyak konsekuensi ini. Ada banyak konsekuensi. Kalau misalnya semua yang saya pikirkan dan semua yang saya kehendaki itu Tuhan tentukan, ada konsekuensi yang lumayan bukan lumayan lagi, memang sangat berat sebenarnya ya. Tapi kita ingin memastikan dulu, kan kita tidak mau sembarangan menuduh sebenarnya. Kita tidak mau sembarangan menuduh Calvinis. Nanti kita dibilang fitnah lagi, kita nggak fitnah aja dibilang fitnah gitu. Nah, ini kita pastikan dulu, ini bukan yang mereka percayai. Oke. John Calvin lagi. Sekarang kita terapkan apa yang John Calvin katakan di book 1, bahwa semua pemikiran manusia sudah Tuhan tentukan. Kita terapkan ke masalah kejatuhan dalam dosa. Dalam kejatuhan dalam dosa, Adam memilih untuk makan buah. Apakah itu Tuhan tentukan juga? Jawaban Calvin adalah iya, begitu. Ya, benar. God not only foresaw the fall of the first man. Allah bukan hanya sudah tahu duluan, sudah melihat duluan gitu, kejatuhan. Ingat bahwa tadi di Westminster Confession of Faith, penentuan Allah kan bukan berdasarkan dia lihat gitu, tapi memang dia tentukan. Jadi Allah bukan hanya foresaw, melihat terlebih dahulu, mengetahui terlebih dahulu kejatuhan manusia pertama, and in him the ruin of his posterity, dan dalam kejatuhan itu kehancuran anak cucunya. Jadi Tuhan tahu itu. Tapi bukan hanya itu yang Tuhan lakukan. Not only berarti Tuhan memang foresaw, memang Tuhan sudah tahu duluan. Tapi bukan hanya itu, Tuhan bukan hanya sekedar tahu duluan, but also, tetapi juga at his own pleasure. Ini yang pas debat dengan MBM ini dipermasalahkan juga sama dia. Saya bilang at his own pleasure berarti Tuhan senang. Tuhan senang manusia jatuh dalam dosa. Dan memang benar begitu. At his own pleasure katanya kan. Also at his own pleasure arranged it. Allah mengatur. Kalau saya mengarrange sesuatu, ya, berarti saya memastikan itu terjadi. Ya, misalnya yang di perusahaan kan, ada bos bilang sama sekretarisnya, coba kamu atur supaya begini. Itu kan berarti kita
kita atur kan, kita atur ya. Oh, ini harus begini ini supaya ini muncul yang dikehendaki itu gitu. Also at his own pleasure arranged. Jadi Allah mengatur supaya Adam jatuh dalam dosa. Loh, kok ini kayak jebakan kalau begitu? Ya. Seolah-olah Adam ini dijebak sepertinya. Ya. Jadi Tuhan ciptakan dia, lalu Tuhan atur. Tuhan atur Taman Edennya mungkin, Tuhan atur ulernya, Tuhan atur entah apa lagi yang Tuhan atur. Pokoknya supaya dia jatuh dalam dosa. Padahal Tuhan sudah tahu kehancuran, ruin of his posterity. Nah, kita bilang, wah ini konsekuensinya besar sebenarnya. Punya doktrin seperti ini, konsekuensinya besar. Oke, saya ini lagi Vincent Cheung, Vincent Cheung. Ini sebenarnya tidak terlalu terkenal. Ya, bukan nama yang terlalu besar lah. Kalau John Calvin, Loren Butner ini sangat terkenal. Nanti Sproul juga sangat terkenal. Arthur Pink juga sangat terkenal. Vincent Cheung sebenarnya tidak terlalu terkenal, tapi saya dapatkan ini. Ini dia kutipan dari dia. God controls everything. Allah mengendalikan segala sesuatu. That is and everything that happens. Semua yang ada dan yang terjadi. There is not one thing that happened that he has not actively decreed. Tidak ada satu hal pun yang terjadi yang dia tidak secara aktif dekretkan. Not even a single thought in the mind of man. Jadi bayangkan, pemikiran di manusia saja sudah Tuhan dekretkan. Pemikiran. Anda berpikir apapun berarti Tuhan sudah taruh pikiran itu dalam diri Anda. Ya, bagaimana kalau pemikiran itu pemikiran yang jahat, gitu kan? Itu kan ininya. Konsekuensinya nanti yang akan kita bahas. Since this is true, katanya, karena ini benar, it follows that God has decreed the existence of evil. Berarti Allah mendekretkan adanya kejahatan. He has not merely permitted it. Nah, ini perbedaan kita dengan Calvinis sebenarnya. Kita percaya bahwa Allah tahu segala sesuatu. Nanti kita akan bahas ya tentunya dalam banyak kesempatan ke depan. Kita percaya bahwa Allah mengizinkan segala sesuatu. God permits everything. Karena memang kita percaya Allah berdaulat. Kalau Allah tidak mengizinkan, tentu tidak mungkin ada hal itu terjadi. Tapi Calvinis tidak puas dengan bahwa Allah mengizinkan. Ya. Calvinis berkata, tidak. He has not merely permitted it. Tuhan bukan hanya mengizinkan. Kenapa? Kalau kita bicara mengenai izin, maka kita memasukkan kehendak kedua. Kalau saya kasih izin sama seorang, berarti kan ada kehendak lain yang pengen sesuatu. Kalau saya kasih izin kan, oke, gitu. Tapi dalam Calvinisme sepertinya tidak boleh ada kehendak lain. Semuanya kehendak Allah. Bahkan kehendak manusia pun itu kehendak Allah juga sebenarnya karena Allah tentukan gitu. Nah, Anda bisa melihat perbedaannya. Kita bilang Allah mengizinkan, berarti ada kehendak manusia yang di luar kehendak Allah. Kehendak manusia yang di luar kehendak Allah yang bisa menentang Tuhan. Tapi Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Jadi kalau kita, kenapa Calvinis begitu ngotot? Tidak, Tuhan bukan sekedar mengizinkan. Karena kalau kita bicara mengizinkan saja, harus ada kehendak lain di luar Allah. Ya. Maka Calvinis sepertinya tidak mau terima itu. Pokoknya semuanya kehendak Allah. Ya, Allah telah mendekretkan, eksistensi evil. He has not merely permitted it, as if anything can originate and happen apart from His will of power. Nah inilah, Dia tidak hanya mengizinkannya, seolah-olah ada hal yang bisa muncul dan terjadi di luar dari kehendak Dia. Karena kalau kita bicara soal mengizinkan, harus ada kehendak di luar Allah. Harus ada kehendak di luar Allah, yang bukan yang Allah tentukan. Dan menurut Calvinis itu tidak mungkin. Kalau itu ada berarti Allah tidak berdaulat. Kita akan lihat nanti. Benar nggak seperti itu? Ya. Sproul berkata, God wills all things that come to pass
Allah menghendaki sebuah hal yang terjadi. God desired for man to fall into sin. Allah menginginkan manusia jatuh dalam dosa. Bayangkan, Allah menginginkan. I am not accusing God of sinning. Dia bilang, aku tidak menuduh Allah berdosa. Jadi dia berkata Allah tidak berdosa, tapi Allah menciptakan dosa. Kita pikir, wow. Allah tidak berdosa, tapi Allah menciptakan dosa. Gimana itu? Ya, nah, sempat beberapa tahun yang lalu ada yang kasih tahu saya ini. Karena Sproul ini nama besar. Sproul nama besar, R.C. Sproul. Tapi rupanya setelah saya cek, ini bukan Sproul yang paling terkenal itu, ini anaknya. Jadi Sproul Junior. Ya. Tapi ya ini anaknya begitu. Anaknya dapat teologi dari mana? Ya terpengaruh bapaknya. Mungkin bapaknya nggak akan menyatakannya setegas itu. Tapi kita bisa melihat, ini adalah konsekuensi akhir dari Calvinisme. Bahwa Allah menciptakan dosa. Untuk menggambarkan R.C. Sproul, coba kita lihat ya. R.C. Sproul. Ada Sproul Junior. Nah ini yang terkenal adalah R.C. Sproul. Ini orangnya. Dia baru meninggal belum lama, 2017. Ya 2017. Reform. Oh ini kekecilan ya. Ya kelihatan sedikit. R.C. Robert Charles Sproul. Gereja Presbyterian. Ya, apakah ada hal yang bagus tentang dia? Ada juga. Dia sangat berpegang teguh kepada ketidaksalaan Alkitab. Dia ada mempertahankan ketidaksalaan Alkitab dalam dokumennya, Biblical Inerrancy. Tapi Calvinisme dia salah tentunya. Ya. Nah, terus ada R.C. Sproul Junior. Junior tadi ya, saya ketemu. Nah, ini anaknya rupanya. Oke. Robert Craig. Kalau tadi kan Charles ya. American Calvinist. Ya. Dia anaknya. Anaknya Robert Charles Sproul. Ada apa-apa nggak yang menarik tentang dia? Saya sendiri belum cek ya. Oke. Nah ini dia. Dia ada bahas juga di sini. Dalam bukunya Almighty Overall, ini yang tadi kita kutip, ya, bukunya Almighty Overall, rupanya ada disinggung di Wikipedia di sini. In Almighty Overall, Sproul takes the position. Sproul mengambil posisi that God created man to have an object worthy of His wrath. Bahwa Allah menciptakan manusia supaya ada objek yang worthy of His wrath, yang apa ya, yang bisa menerima amarahnya. Wow. Sproul goes on to state that God is the author or creator of sin. Jadi ini yang saya kutip ini di sini. Ya rupanya ada juga di Wikipedia. Walaupun saya bukan kutip dari Wikipedia, saya kutip dari buku lain lagi yang membahas ini. Tapi rupanya dikutip juga oleh Wikipedia di sini ya. Oke. Ya, jadi ya itu Sproul. Allah menciptakan dosa. Oke, Westminster Confession of Faith sudah kita bahas, nggak usah kita baca lagi. Arthur Pink berkata, ini saya ambil dari buku The Sovereignty of God. Arthur Pink ini juga terkenal. Sovereignty of God, tapi saya punya versi bahasa Indonesianya. Jadi saya lihat dari halaman 92. Bukankah bila Allah telah mengetahui terlebih dahulu segala sesuatu, hal itu secara otomatis membuktikan bahwa Dia telah menetapkan terlebih dahulu foreordain segala sesuatu? Bukankah jelas bahwa Allah telah mengetahui terlebih dahulu segala sesuatu yang akan terjadi karena Dia telah menetapkan apa yang seharusnya terjadi? Jadi Arthur Pink mengajarkan Allah bisa tahu karena Dia tetapkan. Pengetahuan tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan itu didasarkan kepada dekret-dekret Allah. Dan oleh karena itu, bila Allah mengetahui terlebih dahulu segala sesuatu yang akan terjadi, itu karena Dia telah menetapkan di dalam dirinya semenjak kekekalan segala sesuatu yang akan terjadi. Oke, jadi ini adalah untuk membahas apa yang diajarkan oleh Calvinisme, bahwa kita bukan
bukan menuduh mereka, kita bukan memfitnah mereka. Ya, ini yang benar-benar mereka ajarkan. Adakah Calvinis yang menolak ini? Ada. Saya katakan lagi, ada Calvinis yang tidak percaya poin ini, tetapi poin ini adalah poin yang artinya Calvin memang mengajarkan ini. Jadi orang Calvinis yang menolak ini adalah Calvinis yang bergeser dari Calvin sebenarnya. Ya, bergeser dari Calvin. Jadi justru dia yang sudah kita bisa berkata, loh, Calvin salah mengenai hal ini, dan kita bisa berkata kalau Calvin salah mengenai hal ini, dia bisa salah mengenai hal-hal yang lain lagi. Gitu ya. Tapi Calvinis yang konsisten akan mempercayai poin ini, bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu. Oke, baik. Jadi kita akan stop sampai di sini hari ini. Sudah jam 9 lewat sedikit. Jadi ya kita akan bahas ini lebih lanjut lagi di minggu yang akan datang. Oke, kutipan apakah bisa di-share? Di-share gimana maksudnya ya? Ya, oke, bisa nanti ini ya. Saya copy paste ke WhatsApp group bisa, gitu ya. Nanti tolong diingatkan aja lagi kalau ini ya. Baik. Dan oke, apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup dalam doa? Dan kalau Anda ingin bertanya, Anda bisa ini ya, bisa angkat tangan gitu. Di ini Anda, di icon Anda itu ada ini. Ada caranya di situ. Seperti saya coba lakukan di sini. Nah, saya angkat tangan di situ kan. Anda bisa lihat. Oke, Tantio ada angkat tangan nih. Dan Evan ada mau tanya juga. Tantio angkat tangan, kenapa Tantio? Apa yang tadi atau ada yang baru lagi? Oh, ini sedang bereksperimen dengan sekarang dikasih jempol. Oke. Oke, seperti Evan sedang mau tanya sesuatu. Jadi kita tunggu sebentar. Sebenarnya kalau punya mikrofon ya bisa langsung audio kalau mau. Ya. Evan malah seperti dia disconnect malah. Saya lihat. Tuh, malah hilang dia. Oke. Ya di saya kok dia kayak disconnect gitu. Ya dia seperti disconnect. Ya oke. Dia di mana ya? Di Gids atau di asrama itu? Oke. Oke. Ya, sekarang saya lihat dia disconnect terus. Ya, sepertinya kita tutup aja deh kalau gitu ya. Ya, sayang sekali. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya masih bisa ditanya di WhatsApp group atau nih dia udah masuk lagi nih Evan. Ya, bagaimana Evan? Ada yang mau ditanya atau mau disimpan atau mau di ini? Tanya di WhatsApp group. Oh ya, sambil menunggu, saya ingin kasih tahu saja, kalau ada misalnya Anda tadi ketinggalan kuis, tapi sebenarnya Anda ingin ikut kuis, Anda ketinggalan karena suatu halangan dan lain sebagainya, tolong kasih tahu saya. Nanti saya akan kasih susulan kapan-kapan gitu ya. Nanti kita tetapkan waktu, kita bisa bikin susulan. Jadi kalau Anda ingin ikut kuis, tapi tadi ada halangan, Anda ini
Ya, oke, tentang William Carey. William Carey maksudnya ya, seorang missionary Calvinis. Ya, oke. Ya, nantilah itu kita bahas. Nanti saya seperti ada poin untuk membahas itu juga ya, tapi nanti bisa disimpan ya, bisa minggu depan ditanya atau nanti mungkin ada poin kita membahas dia juga mungkin. Sedikit ya. Oke, baik. Jadi ya. Oke, kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Kami memiliki kesempatan untuk belajar banyak hal. Tuhan, kerinduan kami adalah mengenal Engkau sebagaimana Engkau ada. Kami tidak mau distorsi oleh pemikiran kami sendiri, tapi berdasarkan firman-Mu kami ingin tahu, mengenal Engkau sebagaimana Engkau dan karakter-Mu yang kami yakin adalah karakter yang sempurna dan mulia. Kau pimpin Tuhan, kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi sampai di sini. Selamat malam, Maranatha, dan ketemu lagi minggu depan.